Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutut Yuliana. Nama saya Muhammad Andika Irawan. Di sini kami akan membahas mengenai al-mubahitsul muta'alliqatu bil kitab Atau pembahasan terkait kitab Al-Quran. Jadi teman-teman, Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim dan tentunya kita selalu melihat dan membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa yang Mbak Tutut ketahui mengenai Al-Quran ini secara bahasa? Al-Qur'anu lughatan wa masdaru nahwu kufranin warjihanin illa anna hadal masdar qad ikhtassa bil kitabil manzili ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sara alaman lahu. Jadi Mas Dika, maksud dari kitab Al-Quran secara bahasa adalah Sumber ini dikhususkan kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Selanjutnya, menurut Mas Dika, apa pengertian Al-Quran secara istilah? Al-Quran secara istilah ya Mbak ya? Ya. Huwa lafzul arabi manzilu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu ilaina bitawatir mutahaddi bihi. Nah, Al-Quran secara istilah ini adalah lafaz Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita sebagai umat muslim secara berangsur-angsur. Jadi, dalam kitab Al-Khulasaah fi Ushul Fiqih ini terdapat 4 pembahasan mengenai Al-Quran. Mas Dika, coba Mas Dika sebutkan apa pembahasan mengenai Al-Quran yang pertama dalam kitab ini. Nah, yang pertama yaitu Al-Quranul lafzu wa ma'nahu min indillahi ta'ala. Jadi Al-Quran, lafal dan maknanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apabila Rasul menyampaikan kepada umat menggunakan bahasa beliau sendiri, maka itu tidak bisa disebut dengan Al-Quran, tapi disebutnya sebagai hadis. Nah, selanjutnya apa yang Mbak ketahui mengenai penjelasan Al-Quran yang selanjutnya? Pembahasan mengenai Al-Quran yang kedua yaitu Al-Manzilu ala Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Allah menurunkan lafal-lafal selain kepada Nabi Muhammad, maka itu tidak disebut sebagai Al-Quran. Gitu Mas Dika. Selanjutnya pembahasan mengenai Al-Quran yang ketiga. Coba Mas Dika sebutkan pembahasan yang ketiga tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu wayahtasol Qur'anu bilafzi Arabi. Nah, jadi Al-Quran itu dikhususkan menggunakan bahasa Arab. Jadi kita nggak boleh ya Mas menerjemahkan Al-Quran ke bahasa selain bahasa Arab. Bisa jika diterjemahkan selain dengan menggunakan bahasa Arab, nah itu tidak bisa dinamai dengan Al-Quran dan tidak memberikan hukum Qurannya. Oh gitu. Ya. Nah, selanjutnya apalagi yang Mbak ketahui tentang penjelasan ini? Selanjutnya yang saya ketahui, Al-Quran al-manqulu ilaina bitawatir. Jadi Al-Quran itu disampaikan oleh Rasul kepada umat-umatnya menggunakan bahasa Arab secara berangsur-angsur. Jadi jelas asal usulnya bahwa lafal tersebut dari Rasul dan Rasul juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam penjelasan Al-Quran ini itu terdapat 4 pembahasan pokok. Nah, yang pertama, bahasa dan maknanya itu berasal dari Allah. Yang kedua, yaitu dikhususkan menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya, yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, yaitu Al-Quran disampaikan kepada seluruh umat manusia secara berangsur-angsur. Nah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Anjir.